Welcome. Presentasi Teori Akuntansi Kelompok 1. Kita akan membahas akuntansi inflasi, model penilaian, dan penentuan laba, serta akuntansi sumber daya manusia. Sebelum mulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Halo, perkenalkan, saya Aisyah Maulida. Saya Adinda Aurelia. Saya Melinda Julita. Saya Vanes Wijaya. Saya Pinda Fitriani. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu akuntansi inflasi? Akuntansi inflasi adalah metode penyesuaian laporan keuangan yang menyesuaikan nilai-nilai dalam laporan keuangan untuk menghadapi dampak inflasi. Kenapa sih akuntansi inflasi ini diperlukan? Karena pada masa inflasi, historical cost atau biaya perolehan menjadi tidak relevan. Yang kedua, nilai uang menurun seiring waktu, membuat laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sistem pengukuran aktiva dan kewajiban. Yang pertama ada entry value system atau sistem nilai masuk. Sistem ini berfokus pada harga perolehan atau biaya untuk mendapatkan aktiva. Ada 4 di dalam sistem ini. Yang pertama historical cost atau biaya historis. Historical cost adalah nilai aktiva berdasarkan harga beli saat pertama kali diperoleh. Kelemahannya tidak mencerminkan nilai sekarang pada saat terjadi inflasi. Yang kedua, general price level atau tingkat harga umum. Historical cost yang disesuaikan dengan indeks inflasi umum. Contohnya, mesin yang dibeli pada tahun 2020 seharga 500 juta, jika terjadi inflasi sebesar 20%, maka menjadi 600 juta pada saat 2024. Lalu ada exit value system atau sistem nilai keluar. Sistem ini berfokus pada harga jual atau nilai yang bisa diperoleh dari aktiva. Terdapat 3 dalam sistem ini. Yang pertama, net realizable value atau nilai relasi bersih. Nilai relasi bersih adalah harga jual dikurangi biaya penjualan. Contohnya, mesin bisa dijual seharga 600 juta, biaya jualnya 50 juta, maka net realizable value-nya adalah 550 juta. Yang kedua, selling price atau harga jual. Selling price adalah harga jual tanpa dikurangi biaya apapun. Contohnya, mesin yang dijual langsung 600 juta, maka selling price-nya adalah 600 juta. Yang ketiga, expected value atau nilai harapan. Nilai harapan ini adalah nilai yang berdasarkan ekspektasi arus kas pada masa depan. Expected value ini bersifat sangat subjektif dan tergantung estimasi. Selanjutnya yaitu metode utama akuntansi inflasi. Terdapat 2 metode utama akuntansi inflasi. Yang pertama yaitu general price level adjustment dan yang kedua yaitu current cost accounting. Untuk yang pertama yaitu general price level adjustment. General price level adjustment ini memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungannya yaitu menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan, meningkatkan perbandingan antar periode dan juga membantu penilaian arus kas masa depan. Untuk kelemahannya yaitu inflasi berbeda untuk setiap barang atau perusahaan, tidak bermakna bagi perusahaan tertentu dan juga angka disesuaikan, tidak menggambarkan arus kas. Yang kedua yaitu current cost accounting. Konsep dari Edward dan Bell yaitu current operating profit definisi, yaitu selisih antara nilai sekarang barang atau jasa yang dijual dengan harga pokoknya. Sementara realisable cost saving definisi ini yaitu keuntungan dari kenaikan harga aktiva yang masih dimiliki. Selanjutnya yaitu klasifikasi pos laporan keuangan. Klasifikasi pos laporan keuangan ini terdiri dari 2 item. Yang pertama yaitu monetary item atau pos moneter, dan yang kedua yaitu non-monetary item atau pos non-moneter. Untuk monetary items yaitu nilai uang tetap seperti kas, piutang, non utang.
dan tidak perlu penyesuaian inflasi, contohnya deposito, wesel, dan utang gaji. Nah, untuk non-monetary items yaitu nilai uang tetap dan tidak perlu penyesuaian dengan harga sekarang. Contohnya seperti aktiva tetap, persediaan, dan investasi saham. Selanjutnya yaitu mulai akuntansi 8 kombinasi yang berdasarkan unit pengukuran. Pertama, berdasarkan unit uang yang terdiri dari historical cost accounting, replacement cost accounting, net realizable cost accounting, dan present value accounting. Yang kedua yaitu berdasarkan unit daya atau GPL yang terdiri dari GPL historical cost accounting, GPL replacement cost accounting, GPL net realizable value accounting, dan GPL present value accounting. Selanjutnya yaitu kriteria evaluasi model akuntansi. Yang pertama yaitu timing error, yang artinya kesalahan akibat pencatatan tidak pada periode yang tepat. Yang kedua yaitu measuring unit error, yang artinya kesalahan karena tidak mempertimbangkan daya beli uang. Yang ketiga yaitu interpretability, yang artinya kemudahan pemahaman laporan keuangan yang terdiri dari NOD atau number of dollars untuk unit uang, dan COG, common of goods, untuk daya beli. Dan yang keempat yaitu relevansi, yang artinya kemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan. Fair value measurement. Definisi fair value adalah harga pertukaran dalam transaksi normal antar pelaku pasar atau exit price. Hierarki fair value memiliki 3 level. Level pertama yaitu observable input atau data pasar langsung. Level kedua yaitu indirect observable input atau data pasar tidak langsung. Dan level ketiga yaitu unobservable input atau data pasar tidak teramati. Fair value memiliki 3 pertimbangan khusus. Yang pertama yaitu risk adjustment atau penyesuaian risiko, di mana fair value harus memasukkan risiko yang dipertimbangkan pelaku pasar. Jenis risikonya ada 3, yaitu pertama credit risk, risiko gagal bayar, yang kedua yaitu market risk, yaitu risiko perubahan harga pasar, yang ketiga yaitu liquidity risk atau risiko sulit dijual. Contohnya yaitu obligasi perusahaan A ratingnya A triple versus perusahaan B ratingnya yaitu B double. Meski nominal sama, fair value berbeda karena credit risk. Yang kedua yaitu restriction consideration atau pertimbangan pembatasan. Masalahnya yaitu beberapa aset memiliki pembatasan penjualan. Contohnya yaitu saham dengan lock up period 1 tahun dan tanah dengan hak guna bangunan terbatas. Yang ketiga yaitu non-performance risk atau risiko tidak terpenuhi. Fair value kewajiban harus mempertimbangkan kemungkinan perusahaan tidak membayar. Contohnya yaitu utang obligasi perusahaan sehat versus perusahaan hampir bangkrut. Definisi ASDM atau akuntansi sumber daya manusia adalah proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia serta menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan dari fungsi ASDM, tujuan utamanya memberikan informasi tentang sumber daya manusia dalam perusahaan yang berguna hanya bagi mengambil keputusan untuk mencapai efektivitas organisasi. Tujuan utamanya itu untuk memberikan informasi tentang sumber daya manusia dalam perusahaan yang berguna bagi pengambil keputusan untuk mencapai efektivitas organisasi. Fungsi ASDM itu ada 4. Yang pertama itu melengkapi informasi tentang nilai SDM untuk proses pengambilan keputusan mengenai perolehan, alokasi, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Yang kedua itu memberikan informasi kepada manajer personalia untuk memonitor dan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang ketiga itu memberikan indikator dalam pengawasan aktiva SDM, termasuk penilaian apakah aktiva harus dipertahankan, dijual, atau ditingkatkan nilainya. Yang keempat itu membantu pengembangan prinsip manajemen dengan menjelaskan akibat keuangan dari berbagai praktik ASDM. Teori pengukuran nilai SDM dibagi ada 2. Yang pertama itu ada teori Flom-Ritz. Teori ini mengukur nilai individual melalui interaksi 2 variabel utama. Contohnya conditional value terdiri dari produktivitas atau prestasi, transferabilitas, yang ketiga itu promotability. Probabilitas keanggotaan, kemungkinan individu tetap pertahanan dalam organisasi. Yang kedua itu teori Likert atau Bauer. Teori ini menilai kelompok atau kemampuan produktif organisasi
melalui 3 variabel, yaitu berhubungan dengan variabel kasual atau penyebab, variabel independen yang dapat diubah secara langsung oleh organisasi dan manajemen, meliputi struktur organisasi, kebijakan manajemen, strategi bisnis, kepemimpinan, dan keahlian. Yang kedua, variabel interfacing atau perantara, menggambarkan keadaan internal organisasi seperti loyalitas, sikap, motivasi prestasi, tujuan persepsi anggota, dan kemampuan kelompok untuk melakukan tindakan bersama yang secara efektif. Yang ketiga itu variabel end result atau hasil akhir. Variabel independen yang menggambarkan hasil organisasi seperti produktivitas, biaya, kerugian, pertumbuhan, harga saham, dan laba. Selanjutnya yaitu model pengukuran biaya SDM. Klasifikasi modelnya itu ASDM menggunakan 2 model utama. Yang pertama itu ada Human Research Cost Model dan yang kedua itu ada Human Research Value Model. Jenis biaya menurut Flumholtz itu ada 2. Yang pertama itu ada acquisition cost atau bisa kita bilang biaya rekrutmen, seleksi, hiring, dan penempatan. Yang kedua itu ada learning cost, itu berupa biaya training, orientasi, dan on the job training. Selanjutnya ada keuntungan ASDM. Yang ASDM ini memiliki keuntungan yaitu yang pertama membantu budgeting biaya pegawai, yang kedua itu mendukung strategic planning, yang ketiga itu meningkatkan fungsi kontrol, yang keempat itu ada konsisten dengan akuntansi konvensional, dan yang terakhir itu ada matching yang lebih fair antara benefit dan biaya. Selanjutnya itu ada keterbatasan ASDM. ASDM ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama itu ada data histori kurang relevan untuk keputusan masa depan. Yang kedua itu ada kesulitan mengukur manfaat feature benefit. Yang ketiga itu ada masalah definisi dan identifikasi biaya ASDM. Selanjutnya itu ada belum ada standar yang disepakati untuk memastikan atau untuk memasukkan SDM dalam neraca.